Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat. Kasus COVID-19 diprediksi capai 4.000. BMKG sudah memantau adanya titik panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Kamis 18 Juni 2020. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan hari ini. Baik saudara, bersama saya Sistia Resanti dan saya Arafat Alhali. Inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami oleh Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala mengingatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus melakukan pelacakan mereka yang terpapar COVID-19. Upaya ini perlu dilakukan agar sesegeranya dilakukan lokalisasi. Ketua Umum PMI Yusuf Kala pada pertemuan dengan Gubernur dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan mengungkapkan dua upaya penting yang harus dilakukan saat pandemi COVID-19 ini, yakni antisipasi atau pencegahan dengan terus mengkampanyekan penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak sosial, selain upaya melawan dengan terus mengintensifkan penyemprotan cairan disinfektan. Menurut JK, saat ini angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah dan penyebarannya juga sudah sangat masif. Untuk itu penelusuran mencari mereka yang terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan yang masif harus dilakukan agar bisa dilokalisir. Jadi pilihan kita harus dua-duanya dipercepat, menghindari dan mematikan. Tanpa itu maka kita mendominasi. Jangan lupa 8 juta ini berasal dari 2 orang di Wuhan, berasal itu dari 8 juta ini.
Dalam waktu 5 bulan seluruh dunia kena, yang wafat hampir 1.000 orang. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur mengakui saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan upaya pencegahan dan melawan COVID-19. Edukasi dan informasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar terhindar dari COVID-19. 2 bulan, dari Maret sampai April. Sebelumnya, pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala melakukan peninjauan ke gudang logistik PMI di Banjarbaru. Palang Merah Indonesia telah melakukan antisipasi dalam penanganan COVID-19 dengan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana alam, Palang Merah Indonesia telah melakukan antisipasi dalam menghadapi bencana termasuk pandemi COVID-19. Hal ini dikatakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat Muhammad Yusuf Kala saat meninjau gudang Palang Merah Regional Kalimantan di Banjarbaru. Menurutnya, Palang Merah Indonesia terus siaga dalam penanganan bencana alam sehingga apa yang dibutuhkan dalam penanganan bencana sudah disiapkan. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, selain meninjau kesiapan yang dimiliki Palang Merah Indonesia, Ketua Umum PMI juga meminta kepada kepala daerah yang membutuhkan bantuan seperti sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 segera berkoordinasi dengan Ketua Palang Merah di daerah agar dapat diatasi secara cepat. Sari Malik, Kadrianto Nurdin, TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Masifnya upaya tracing, tracking, dan testing oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdampak pada semakin banyaknya temuan kasus baru. Diprediksi kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan akan mencapai angka 3 hingga 4.000. Semakin meningkatnya temuan kasus positif COVID-19 hingga menyentuh 2.000 lebih kasus di Kalimantan Selatan. Menurut Wakil Ketua Harian TGTP2 COVID Kalimantan Selatan Hanif Faisal Nur Rafiq, bukanlah hal yang menakutkan. Hal ini merupakan bukti kerja nyata dalam tracing, tracking, dan testing yang masif dilakukan. Saat ini setidaknya diperiksa 800 sampel setiap harinya, yang tidak hanya dilakukan di BTKIPL, namun juga dukungan dari Pertamina dan Rumah Sakit Ansari Saleh, sehingga semakin mempercepat temuan kasus dan penanganan pasien yang terpapar. Ini angka kita mungkin akan sampai ke 3.000 sampai 4.000 ya teman-teman sekalian, jadi jangan nanti kaget, tapi itu memang kerja keras semuanya teman-teman, banyak yang terpapar dan lain hanya untuk mengejar itu semua, serius hanya untuk memadamkan dulu. Nah, kemudian penanganan, treatmentnya di karantina, di rumah sakit juga sedang kita genjot semuanya. Upaya keras terus dilakukan tim gugus tugas, tidak sekedar T3, namun lebih dari itu. Menurut Hanif, edukasi dengan pola pendekatan langsung untuk kesadaran masyarakat dengan KIE dan Kampung Tangguh, memberikan informasi penanganan COVID hingga tingkatan terkecil masyarakat. BMKG pantau hotspot di tengah pancaroba. Informasinya akan hadir setelah jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat.
Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Bencana kabut asap menjadi fenomena mengkhawatirkan saat musim kemarau tiba. Masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan diimbau agar selalu waspada mengingat bencana kabut asap bisa saja terjadi di musim kemarau tahun ini. Kebakaran lahan dan hutan kerap terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat musim kemarau, menimbulkan bencana kabut asap yang merugikan kesehatan di tengah masyarakat. Di masa peralihan musim menuju musim kemarau saat ini, masyarakat Kalimantan Selatan diminta waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Dari pantauan BMKG Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini secara umum terpantau beberapa titik api terjadi di beberapa wilayah. Meski kondisi ini masih dalam kategori wajar, BMKG menghimbau agar masyarakat Kalsel meningkatkan kewaspadaan, terlebih menghadapi musim kemarau. Kalau musim kemarau itu kan identiknya dengan kering ya. Identik dengan kering, tentu pasti peluang terjadinya hotspot itu lebih besar. Nah, kemungkinan bulan Juli itu terjadi musim kemarau, jadi mulai dari sekarang udah waspada. Bisa aja nanti bulan Agustus, September itu adalah puncak musim kemarau. Nah, puncak musim kemarau itu pasti mulai dari bulan Juli awal, Agustus dan September pasti hotspot itu mulai munculan. Bahkan sekarang walaupun belum musim kemarau belum mulai, tapi di beberapa wilayah sudah ada. Tapi tidak sebanyak yang sebelumnya, artinya udah mulai muncul. Untuk menghindari bencana kabut asap di wilayah Kalimantan Selatan, BMKG akan terus memantau dan bekerja sama dengan BNPB melaporkan hasil pantauan kepada masyarakat. BMKG Banjarbaru memperkirakan musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan akan terjadi di bulan Juli. Mundur dari perkiraan sebelumnya yang akan terjadi antara bulan Mei dan Juni 2020. Saat ini secara garis besar wilayah Kalimantan Selatan, mulai Kabupaten Kota Baru, Banjarbaru hingga Tabalong, belum memasuki musim penghujan. Namun masih terjadi peralihan musim atau pancaroba. Musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi antara bulan Mei dan Juni juga mundur. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Selatan, Yosep, mengungkapkan mundurnya musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan disebabkan pengaruh La Nina, sehingga musim yang berlangsung saat ini cenderung basah, berbeda dengan tahun lalu yang dipengaruhi El Nino. Saat ini wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Mei, Juni ini masih cukup banyak terjadi hujan. Artinya musim kemarau kemungkinan terjadi pada bulan Juli. Walaupun prediksi kita itu musim kemarau pada bulan Juni. Kemungkinan musim kemarau hasil prediksi kita itu lebih mundur. Artinya yang kita prediksikan bulan Juni kemungkinan mundur terjadi pada bulan Juli, awal Juli hingga akhir Juli. Nah, itu secara umum menyeluruh di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi baik dari Kota Baru, Banjarbaru sampai dengan Tabalong itu secara umum sampai saat ini belum terjadi musim kemarau. Jadi masih banyak hujan. Nah, jadi penyebabnya itu dikarenakan karena kondisi iklim yang saat ini terjadi itu La Nina. Artinya La Nina lemah yang menyebabkan musim kemarau yang biasanya bulan Mei atau bulan Juni sekarang mundur lebih dari 1 bulan atau lebih dari 3 dasarian. Nah, itu dikarenakan faktor La Nina lemah. Berbeda dengan tahun lalu yang tahun 2019 itu ada El Nino lemah, artinya cuaca lebih kering, kondisi iklim lebih kering. Nah, kalau sekarang La Nina lemah, kebalikan dari El Nino, jadi kondisinya lebih basah. Yosep menambahkan, sifat musim kemarau tahun ini cenderung basah, sehingga saat musim kemarau berlangsung kemungkinan akan diselingi hujan. Berbeda dengan tahun lalu, di mana musim kering terjadi cukup panjang. Mangkir dari rapid test massal di kawasan Pasar Marabahan, pedagang main kucing-kucingan dengan petugas COVID-19. Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara mendadak ini, setidaknya ada 183 orang pedagang menjalani rapid test dengan hasil 4 orang reaktif. Rencana rapid test dadakan di Pasar Wangkang dan Pasar Baru Marabahan tidak berlangsung mulus. Diduga informasi rapid test lebih dulu bocor beberapa jam sebelumnya. Akibatnya pedagang main kucing-kucingan dengan petugas medis, terutama di Pasar Wangkang, sementara beberapa di antaranya terpantau memilih tidak berjualan.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Pedagang Batola, beredar di kalangan pedagang mereka yang khawatir hasil rapid test jika dinyatakan reaktif dapat mematikan mata pencarian para pedagang. Mereka lebih memilih libur 2 hari ketimbang diisolasi selama 14 hari di rumah. Alhasil hanya 148 orang yang menjalani rapid test dengan hasil 4 orang reaktif. Sisanya tes terhadap puluhan pedagang akan dijadwalkan kembali. Rapid test di Pasar Marabahan ini, Mbak? Ini bagus supaya tahu kita reaktif atau enggaknya. Kalau udah tahu enggak reaktif kan aman gitu, tenang gitu. Iya. Nah, ternyata dari kemarin mungkin sudah bocor, ini ada bocor. Jadi mereka kelihatannya banyak yang kada turun. Bahkan pagi mungkin yang kada tahu pagi tadi cepat-cepat pulang. Tapi banyak juga sebenarnya. Dalam rapid test dadakan yang dilakukan oleh pihak tim gugus tugas P2 COVID-19 ini dilakukan lantaran sudah didapati sebanyak 24 orang pedagang di Pasar Marabahan yang terkonfirmasi COVID-19. Dari Kabupaten Batola, Randy Tisna, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Memberikan edukasi menjelang penerapan new normal dilakukan sosialisasi kepada pengguna jasa transportasi sungai yang ada di Banjarmasin. Pengelola dan pengguna jasa diimbau agar mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Para pengguna jasa transportasi sungai yang ada di dermaga penyeberangan Alalak Selatan menuju ke Subarjo, Kabupaten Baritukwala dilakukan sosialisasi oleh Satpol Air Polresta Banjarmasin. Mereka diimbau agar mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan physical distancing atau jaga jarak saat berada di kapal penyeberangan, sehingga dapat mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi di Banjarmasin. Selain pengguna jasa, pengelola kapal feri juga telah menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh untuk melakukan pengecekan kepada penumpang. Jika ada penumpang yang tidak menggunakan masker, petugas memberikan secara gratis. Menurut Kasatpol Air Polresta Banjarmasin Kompol John Louis Letedara, jelang penerapan new normal, pihaknya melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa di dermaga penyeberangan Alalak Selatan agar menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat pengguna jasa perairan yang ingin naik ke kapal feri, kita ukur dulu suhu tubuhnya, kemudian kita arahkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker kemarin kita berikan masker juga. Sementara untuk pengguna jasa transportasi di kapal feri juga telah dibatasi. Hanya diperbolehkan 50% dari biasanya. Dermaga penyeberangan ini akan rutin dijaga aparat gabungan untuk mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Berikut akan kami sampaikan informasi terkini mengenai kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan, hari ini 18 Juni 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan mencapai 2.326 kasus. Dari jumlah ini yang masih dalam perawatan, 1.825 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 351 orang, dan 150 orang meninggal dunia. Sementara orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 825 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 280 orang. Pastikan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, setelah ini akan kita ikuti informasi mengenai Dewan Banjarbaru panggil PLN. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Lihat ibu berdiri
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, menyikapi keluhan kenaikan tagihan listrik yang tidak wajar, DPRD Kota Banjarbaru memanggil manajer UP3 PLN Banjarmasin. Wakil rakyat meminta penjelasan terkait tonjakan tagihan listrik yang dinilai tidak wajar di tengah pandemi mewabahnya COVID-19 di Kalimantan Selatan. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap lonjakan tarif listrik di tengah pandemi COVID-19, DPRD Kota Banjarbaru memanggil manajer UP3 PLN Banjarmasin. DPRD Banjarbaru meminta penjelasan soal pembengkakan tarif listrik yang dinilai tidak wajar dengan lonjakan hingga 100%. Anggota DPR Kota Banjarbaru dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurhalis Ansari dan Emila Sari dari fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan kebijakan pihak PLN yang melakukan penagihan hanya dengan perhitungan rata-rata penggunaan listrik pelanggan pada bulan sebelumnya. PLN juga diminta untuk melakukan investigasi ke lapangan terhadap kasus-kasus khusus seperti aduan adanya lonjakan tagihan padahal rumah tersebut kosong ataupun tidak ditinggali. Ya memang PLN kan 3 bulan terakhir ini mereka melakukan pencatatan secara rata-rata ya. Jadi ketika melakukan pencatatan sesungguhnya ya yang sebenarnya itu terjadi lonjakan itu perhitungannya tidak menyangka juga ketika masyarakat banyak di rumah sehingga pemakaian listrik ini menjadi besar seperti akhirnya itulah lonjakan itulah yang akhirnya membuat kaget di tengah-tengah masyarakat. Rumah-rumah kosong itu mungkin perlu diinvestigasi. Artinya masyarakat silakan mengkomplain jika hal-hal yang tidak sesuai dengan pemakaian. 3 bulan ini kan petugas tidak melakukan pencatatan. Sebagai kompensasinya adalah petugas diberikan data-data pemakaian setiap pelanggan pada saat melakukan kunjungan pencatatan meter di lapangan. Sehingga mereka juga bisa menjelaskan kepada pelanggan bahwa sekianlah yang kurang bayar selama 3 bulan dan berapa KWH. Sehingga ini benar-benar dipahami oleh masyarakat dan sehingga terjadi komunikasi 2 arah antara pelanggan dengan PLN. Nah seterusnya kita juga minta PLN untuk tidak melakukan pemutusan, terutama untuk pelanggan yang 900 ke bawah. Sementara itu, manajer UP3 PLN Banjarmasin, Sidarto, mengakui selama periode April hingga Mei, pihaknya tidak melakukan pencatatan langsung ke rumah-rumah pelanggan lantaran masih dalam kondisi pandemi. Sehingga hanya menjumlah rata-rata tertinggi pemakaian listrik 3 bulan sebelumnya, yang mana hasil tersebut dipakai untuk penagihan di periode bulan berikutnya. Terkait pembengkakan tarif di periode Mei, pelanggan akan diberikan keringanan untuk mencicil pembayaran dengan 3 tahap, yakni bulan pertama 40% dan 2 bulan berikutnya masing-masing 20%. Dalam mengurangi ya, jadi harus berbijaksana menggunakan listrik. Karena kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi masih seperti ini, bahkan mungkin ada yang sampai kehilangan pekerjaan ya. Tentunya tidak sedikit masyarakat yang justru tinggal di rumah. Dan kita tahu di rumah kayak apa panasnya, mungkin tanpa sadar kita menyalakan kipas angin, mungkin menyalakan lampu, segala macam. Kita harus benar-benar berhati-hati, kita harus bijaksana menggunakan lampu. Kalau pengen terkendali dalam arti kita tidak terjadi seperti ini, mungkin ada saran juga pindah ke listrik prabayar. Jadi kalau listrik prabayar kita beli token dulu, kalau kita makainya lebih pasti sudah terasa. Pertemuan ini sempat berlangsung alot lantaran anggota Dewan merasa kurang puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak PLN. DPRD Banjarbaru menuntut pihak PLN agar meneruskan hasil pertemuan ini ke tingkat pusat sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang meringankan masyarakat di tengah situasi pandemi. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi lain akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan Kalimantan Selatan hari ini kami lanjutkan kembali. Melonjaknya tagihan listrik yang membebani masyarakat juga mendapat kecaman DPRD Kabupaten Banjar. Selain kenaikannya yang sangat terasa, masyarakat juga tengah terdampak pandemi COVID-19. Ketua Komisi 2 dan 3 DPRD Banjar mengecam kenaikan tagihan listrik masyarakat yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan DPRD Kabupaten Banjar mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat yang mengaku tagihan pembayaran listrik pasca bayar ada yang naik hingga melebihi 2 kali lipat dari biasanya. DPRD Kabupaten Banjar akan mendalami dan meminta penjelasan pihak PLN perihal keluhan masyarakat ini, sebab tagihan listrik yang naik selain mengejutkan masyarakat tentu dampaknya sangat terasa, terlebih saat pandemi COVID-19. Kita juga mendengar, baik membaca di koran, di media, ya dengan adanya kelonjakan tagihan di PLN ini ya memang menjadi beban untuk masyarakat, apalagi di saat pandemi musim begini kan. Kalau meningkat karena di rumah saja ya is okay, ya kan? Tapi peningkatnya sebesar yang banyak dikeluhkan sekarang, ini mungkin menjadi pertanyaan besar dan ini harus dijelaskan baik itu secara teknis, ya kan? Iya. Karena ini berdampak sekali. Mereka kadang-kadang dapat bantuan sekian bisa habis bayar listrik juga aja kan. Sementara manajer PLN ULP Martapura Dedi Noveyusa mengungkapkan, tarif listrik merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Namun ia memastikan mulai dari tahun 2017 hingga sekarang tidak ada kenaikan tarif listrik. Opini terkait kenaikan tarif listrik itu tidak benar. Bahwasanya ada pemberitaan PLN menaikkan tarif listrik. Bahwasanya perlu kami sampaikan, untuk tarif listrik sendiri itu merupakan wewenang dari pemerintah, dalam artian dari Kementerian ESDM yang mengeluarkan tarif dasar listrik, dan hingga dari 2017 sampai dengan sekarang tarif listrik tidak ada kenaikan. Lonjakan tagihan listrik di bulan Juni ini menurut pihak PLN disebabkan petugas pencatatan meter sebelumnya tidak melakukan pencatatan. Jadi tagihan pada bulan April dan Mei dengan mekanisme perhitungan rata-rata, sehingga pencatatan akhir Mei yang menjadi acuan pada bulan Juni. PLN saat ini sudah kembali melakukan pencatatan dan diperoleh angka real jumlah pemakaian sebenarnya. Anisyam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Sudah ratusan kali terjadi kecelakaan tunggal dikarenakan Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang berlubang. Tidak hanya laka, truk angkutan barang bekas yang melintas juga ikut terperosok akibat mencoba menghindari jalan rusak yang sudah terjadi 6 bulan ini. Kemacetan arus lalu lintas terjadi di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Akibat truk yang bermuatan barang bekas terperosok di jalan yang berlubang. Tidak hanya truk, di lokasi yang sama juga sering terjadi kecelakaan tunggal pengendara roda 2 akibat menghindari jalan yang rusak. Salah seorang warga, Saipullah, yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian mengatakan jalan berlubang ini sudah mengalami rusak sejak 6 bulan lalu. Menurutnya di kawasan jalan yang rusak juga telah ratusan kali terjadi kecelakaan tunggal pengendara roda 2. Beruntung laka tunggal tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Sering terjadi, Pak. Kalau ulun kan di sini atau di seberang situ. Jadi untuk laka tunggal motor tiap malam mungkin ada ratusan orang lah sudah yang korbannya untuk di jalan ini. Karena menghindari apa itu? Menghindari lubang ini, Pak. Lubang-lubang yang ini. Jalannya rusak parah gitu. Jalannya rusak parah sudah. Nah, ini untuk truk ini kan gimana? Untuk truk ini mungkin baru ini satu kali ini aja untuk prosok nih. Jadi apa? Sampai ada yang meninggal nggak? Tadi datang lagi untuk yang meninggal. Sementara sopir truk Randi mengaku truk terperosok akibat ia mencoba menghindari jalan yang berlubang. Ya kan masukkan di lubangan itu yang satunya, tapi saya langsung ambles ini. Menghindari lubang besar itu ya, Pak? Iya, dari lubang itu. Maksud saya masukkan satu yang sebelah kanan, tapi yang kiri ambles ini. Ini ngangkut apa, Pak? Rosokan. Rosokan mau kemana, Pak? Mau ke Jawa. Untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Jawa, supir truk terpaksa menggunakan jasa alat berat untuk mengevakuasi. Pengguna jalan berharap kepada instansi terkait agar segera memperbaiki jalan yang rusak parah, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sebagai perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua terus berupaya untuk menggali potensi dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Untuk itu, di usianya yang ke-34 tahun, PT Bangun Banua terus mengembangkan sayap dengan memperlebar bidang usahanya di bidang perumahan, pertanian, serta bidang usaha lainnya. Menggali potensi dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di berbagai sektor, PT Bangun Banua terus berupaya bergerak mencari peluang usaha untuk dikembangkan. Untuk itu di usia 34 tahun, PT Bangun Banua dituntut untuk kerja profesional serta mampu membangun setiap bidang usaha agar perusahaan milik pemerintah provinsi ini terus jaya dan berkembang. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur pada syukuran HUT ke-34 PT Bangun Banua. Menurutnya sebagai perusahaan daerah, pihaknya sangat bangga melihat perkembangan PT Bangun Banua yang kini sedang melakukan terobosan mencari peluang usaha. Apa yang dilakukan oleh PT Bangun Banua hari ini yang sudah 34 tahun akan semakin bisa berdikari, semakin bisa berusaha di tempat kita dengan kemampuan yang bisa membanggakan dan akhirnya bisa bermanfaat buat rakyat Kalimantan Selatan ini yang sangat penting sekali ya. Sementara Direktur PT Bangun Banua Muhammad Bayu Bujang menjelaskan ke depan PT Bangun Banua mencoba melakukan terobosan dengan mengembangkan usaha perumahan serta pengembangan pertanian dan usaha lainnya yang dinilai dapat menghasilkan PAD untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Tambang
batubara. Ke depan kita banyak bisnis di dunia pertanian, peternakan, dan berarti perhotelan. Saat ini kita juga telah melakukan renovasi hotel Batu Tulis. Tentu ini menjadi salah satu aset dan sumber pemasukan bagi PAD Provinsi Kalimantan Selatan. Syukuran HUT ke-34 PT Bangun Banua selain dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, juga dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan unsur pelaku usaha. Syahril Malik, Kardianto Nurdin, TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Kalsel raih WTP ke-7 kalinya. Kami akan hadir dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Rene, itu ada burung. Bah, apa pula kau ini? Matanya kecil, ke hidung kau. Nyawa, awas nyawa, menyambati unda. Jangan bilang kayak kulit beta, kakak. Haha, kurang lucu. Sini. Tak ada burung tuh? Oh iya. Sekarang tipu Jangan capek. Tunggu sini. Nah. Kita memang beda. Semut saja akur. Kenapa kita ribut? Kita bersaudara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia. WTP untuk tahun anggaran 2019 merupakan WTP ke-7 berturut-turut yang diraih Kalimantan Selatan. Laporan hasil pemeriksaan LHP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2019 diserahkan BPK RI melalui Kepala Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan. WTP kali ini merupakan yang ke-7 kali berturut-turut yang diraih Kalimantan Selatan dalam LHP. Anggota 6 BPK RI, Hari Azhar Aziz, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tata kelola dan laporan keuangan yang disajikan pada APBD. Hari Azhar juga mengingatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai substansi APBD. Sehingga BPK dengan ini menyimpulkan dengan penuh keyakinan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2019 dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti isi LHP BPK RI. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan semua SOPD dan DPRD untuk langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI untuk LHP tahun anggaran 2019. Oleh Gubernur Kalimantan Selatan tidak ada surat masuk. Pemerintah Kota Banjarbaru di tahun anggaran 2019 kembali menerima penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan opini wajar tanpa pengecualian. Penyerahan hasil laporan kinerja keuangan pemerintah Kota Banjarbaru diserahkan perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan yang diterima Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani melalui video conference. Bertempat di ruang Balai Kota, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani menerima hasil laporan kinerja keuangan pemerintah Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD pemerintah Kota Banjarbaru yang penyerahannya dilakukan secara pikon oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Tornanda Saipullah, disambut positif Wali Kota Najmi Adani.
Menurut Nazmi Adani, keberhasilan pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertahankan penilaian WTP secara berturut-turut 5 kali merupakan keberhasilan dan kerja keras seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru yang layak mendapatkan apresiasi semua pihak. Laporan keuangan yang disusun secara baik dapat dipertanggungjawabkan dan penggunaan anggaran tepat sasaran merupakan modal utama untuk membangun Kota Banjarbaru lebih baik ke depannya. Alhamdulillah hari ini pada saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI kembali Banjarbaru secara berturut-turut 5 tahun kita mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, dan ini merupakan prestasi kita bersama seluruh SKPD, seluruh kawan-kawan ASN di Kota Banjarbaru yang menunjukkan kinerja yang baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dan laporan kita bisa berjalan dengan bagus dan dinilai wajar tanpa pengecualian. Penyerahan laporan hasil opini kinerja keuangan pemerintah daerah di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang dilakukan perwakilan BPK RI ini di tahun anggaran 2019 diserahkan melalui video conference dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kabupaten Kota Baru kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2019. Opini wajar tanpa pengecualian didapat selama 5 tahun berturut-turut. Kegiatan penyerahan laporan keuangan disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tornando Saipula melalui video conference yang dilaksanakan di Operation Room Setda Kota Baru. Ini untuk kelima kalinya Kabupaten Kota Baru meraih predikat wajar tanpa pengecualian. Said Japar mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh SKPD yang telah patuh melaksanakan kewajiban, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK mendapatkan hasil yang diharapkan. Ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh SKPD yang telah patuh melaksanakan kewajibannya agar ini dapat diberikan penilaian oleh BPK selama pemeriksaan berjenjang turun ke lapangan, kemudian semua proaktif dengan SKPD yang terkait sehingga ini kita mendapatkan hasil yang diumumkan pada hari ini. Pada kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tornando Saipula meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan agar terus meningkatkan kualitas keuangan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara, setelah ini akan kita ikuti informasi seputar Kalimantan yang kami rangkum dalam Lintas Borneo. Kabar gembira untuk angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kalimantan Barat. Di mana angka kesembuhan terus meningkat hingga Rabu kemarin yang mencapai 167 pasien dari total 270 kasus. Kasus tertinggi penularan COVID-19 masih berada di Kota Pontianak dengan besaran kasus tercatat 110 kasus. Kemudian diikuti Kabupaten Ketapang yang berada di peringkat kedua kasus tertinggi dengan angka kasus terjadi pada 32 pasien. Sedangkan Kabupaten Kuburaya berada di posisi ketiga untuk kasus COVID terbanyak di Kalimantan Barat dengan jumlah 31 kasus. Untuk daerah paling rendah, kasus penularannya berada di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kayong Utara dengan kasus masing-masing 2 dan 3. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmi
Tarmizi mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penularan COVID-19. Saat ini seluruh daerah di Kalimantan Barat belum ada berzona hijau. Dari 270 data yang terkonfirmasi, 11 orang dirawat, 88 pasien mengikuti isolasi ketat, 167 pasien dinyatakan sembuh, 4 pasien meninggal dunia dan jumlah PDP tercatat 86 orang, sedangkan 57 orang lainnya dirawat sambil menunggu hasil laboratorium. 29 orang isolasi, 202 ex-PDP negatif, dan 80 orang PDP meninggal dunia. Sebaran pasien positif per kabupaten kota, Kota Pontianak positif 110 orang, Singkawang positif 11 orang, Kabupaten Mempawah dan Bengkayang sama-sama positif 5 orang, Kabupaten Sambas dan Sanggau masing-masing positif 6, Landak positif 18, Kuburaya positif 31 orang, Kayong Utara positif 3 orang, Ketapang positif 32 orang, Sekadau positif 7 orang, Melawi positif 12 orang, Sintang positif 14 orang, Kapuas Hulu positif 2 orang, dan luar wilayah tercatat positif 8 orang. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah telah membuat surat edaran resmi yang ditandatangani Bupati terkait penerapan new normal yang berisikan protokol kesehatan. Surat edaran tersebut ditujukan ke seluruh pedagang yang ada di pasar tradisional dan pengunjung. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Yusri, mengatakan saat ini pihaknya sudah membuat surat edaran terkait penerapan new normal di Kabupaten Mempawah. Surat edaran ini akan disebarkan kepada para pedagang yang berada di pasar modern, toko-toko, pelaku usaha terkait dengan penerapan protokol kesehatan, penanganan COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama, kami sudah menyiapkan surat edaran, sudah disampaikan Bupati dan sudah ditandatangani. Surat edaran itu berisi penjelasan mengenai penerapan pajak kondisi setelah pandemi ini, bagaimana penyesuaiannya ya. Jadi kalau memang istilahnya normal itu sudah kita lakukan, persiapkanlah apa-apa yang harus dilakukan oleh pedagang, pasar modern, toko-toko, ruko, dan sebagainya seperti itu. Intinya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan anjuran-anjuran kita sebelumnya. Kepala Dinas Disperindak Naker Kabupaten Mempawah, Yusri, menambahkan tak hanya kepada pelaku usaha atau pedagang yang wajib mengikuti protokol kesehatan. Pengunjung juga diwajibkan untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan ketika pergi ke pasar. Setelah beberapa bulan ditutup karena pandemi COVID-19, saat ini Taman Catur di Jalan Ahmad Yani, Pontianak sudah kembali dibuka untuk umum. Taman dengan berbagai wahana permainan ini sudah mulai kembali dimanfaatkan warga untuk mengisi waktu santai bersama teman dan keluarga. Beginilah kondisi taman yang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Setelah dibuka kembali sejak Senin 15 Juni kemarin. Ruang terbuka hijau yang sering disebut warga dengan Taman Catur ini mulai kembali digunakan warga untuk beraktivitas, mulai dari bersantai hingga memanfaatkan wahana permainan yang dimiliki. Biasanya taman ini ramai pada pagi dan sore hari karena tidak terlalu panas. Bahkan jumlah pengunjung yang datang akan lebih ramai saat akhir pekan. Kemarin-kemarin tutup nih, selama yang COVID itu ditutup, tidak boleh ada kunjung. Sekarang udah mulai ramai nih. Biasanya kapan ya yang ramai, Bang? Pagi sama sore ramai. Hari Minggu, malam Minggu yang ramai sekali. Oh gitu, malam? Enggak, hari Minggu pagi, pagi. Okay. Jogging. Orang-orang jogging. Kalau malam Minggu, Sabtu tuh ramai. Oh gitu. Hari-hari biasa ini enggak terlalu ramai. Sejak pandemi COVID-19, taman ini ditutup sementara waktu, sehingga selama beberapa bulan terakhir, warga tidak diperbolehkan memasuki kawasan ini dan memanfaatkan wahana yang ada. Selama ditutup, taman ini juga dijaga 24 jam agar tidak ada warga yang masuk untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wali Kota Banjarbaru ajak warga patuhi protokol kesehatan. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Angka penyebaran COVID-19 di wilayah kota Banjarbaru meningkat setiap harinya dengan total jumlah kasus per 17 Juni 2020 mencapai 127 kasus positif. Menyikapi tingginya angka penyebaran COVID-19 yang terjadi di sejumlah wilayah di kota Banjarbaru, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengajak warga kota untuk senantiasa mentaati ketentuan protokol kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru Nazmi Adani mengimbau kepada warga kota untuk senantiasa mentaati anjuran pemerintah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan protokol kesehatan di saat menjalankan aktivitas di luar rumah seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, merupakan langkah positif dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Banjarbaru yang setiap harinya menunjukkan angka peningkatan kasus. Total yang di hari ini 300 juta lebih. 300 berapa ya? Kalau rata-rata 700 kali 400 kan 280, tambah biaya operasional di pondok dengan listrik dan rekeningnya itu sekitar 100-an, ini kurang lebih 380-an, 360-an. Mengcover selama sebulan. Pasca diberlakukan PSBB dan saat ini diterapkan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat PKM di sejumlah kelurahan di Kota Banjarbaru, angka penyebaran COVID-19 kian meningkat. Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru tanggal 17 Juni 2020, jumlah kasus positif sebanyak 127, terdiri dari orang dalam perawatan 83 orang, sembuh 34 orang, meninggal dunia 6 orang. Untuk ODP 28 orang dan PDP 3 orang, serta ada 4 orang yang melarikan diri dari perawatan. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Puluhan pengurus pondok pesantren atau Ponpes se-Kota Banjarbaru menggelar silaturahmi dengan pemerintah Kota Banjarbaru untuk membahas kesiapan menuju tatanan kehidupan baru yang produktif serta aman dari paparan COVID-19. Dalam pertemuan ini, pemerintah Kota Banjarbaru memberikan bantuan tunai pada para pengurus Ponpes karena dianggap turut terdampak pandemi yang sedang melanda. Pemerintah Kota Banjarbaru menyalurkan bantuan tunai kepada puluhan pengurus pondok pesantren. Bantuan ini bersumber dari sumbangan para ASN lingkup pemerintah Kota Banjarbaru senilai 300 juta rupiah lebih. Bantuan yang diberikan ini bertujuan untuk meringankan beban para pengajar dan operasional Ponpes selama 1 bulan ke depan akibat turut terdampak pandemi COVID-19. Wali Kota Banjarbaru Nazmi Adani mengatakan bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian para ASN di lingkup Pemko Banjarbaru untuk meringankan beban Ponpes selama pandemi COVID-19. Total yang di hari ini 300 juta lebih. 300 berapa ya? Kalau rata-rata 700 kali 400 kan 280, tambah biaya operasional di pondok dengan listrik dan rekeningnya itu sekitar 100-an, ini kurang lebih 380-an, 360-an. Mengcover selama sebulan. Pemko Banjarbaru juga memastikan belum memberikan rekomendasi untuk membuka kembali Ponpes guna menghindari resiko penyebaran virus. Pihak pondok pesantren diminta menyiapkan diri menuju tatanan kehidupan baru yang produktif dan aman dari COVID-19 sebagai antisipasi apabila memang pandemi ini masih berlanjut. Dari Kota Banjarbaru, Supian Susanto, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penanganan COVID-19 mendapat apresiasi Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki. Menurutnya, langkah pencegahan dan penanganan yang diambil oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tanah Laut sebagai salah satu yang terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan.
penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut berjalan dengan baik. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan dan evaluasi terhadap tim gugus tugas pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kunjungan ini, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Abdul Haris Maki mengunjungi Terminal Tanah Abang, Pasar Plehari, serta tempat karantina XRSUD Haji Bu Yasin. Usai peninjauan, tim gugus tugas Kalimantan Selatan mengapresiasi kinerja pemerintah Tanah Laut dalam penanganan COVID-19, baik langkah cepat Tala dalam melakukan tracing dan tracking secara besar-besaran dengan melakukan screening tes kepada para orang yang berisiko, maupun penyediaan tempat karantina. Sementara itu, Bupati Tanah Laut Sukamta mengungkapkan sejak April lalu pihaknya bertekad melakukan screening secara besar-besaran dengan target 15.000 orang. Saat ini sudah 50% dilakukan. Dia berharap di bulan Juli mendatang Tanah Laut sudah benar-benar bersih dari orang dalam risiko COVID-19. Dan kita memang sejak akhir April kita sudah bertekad untuk melakukan screening secara besar-besaran. Target kita 15.000. Ya, target kita memang 15.000. Ini mungkin baru 50%-nya saja yang besar kita lakukan. Sehingga kita masih ada 1 bulan. Nanti kita harapkan di Juli kita sudah bisa kita bersihkan. Ya, kita betul-betul sudah bersih di Tanah Laut, sehingga kita tinggal menurunkan aja lagi untuk tingkat kesembuhan. Saat ini XRSUD Haji Bu Yasin Plehari mengarantina sebanyak 200 orang, baik dengan status reaktif maupun orang yang masih dalam masa penyembuhan positif COVID-19. Genel Abidin, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru Ririn Kartika Najmi Adani membuka pelatihan keterampilan kerja sulam bordir bagi warga prakerja di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru. Pelatihan keterampilan sulam bordir diikuti puluhan warga. Membantu warga yang belum memiliki pekerjaan atau prakerja, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memberi pembekalan pelatihan membuat sulam bordir yang merupakan ikon kerajinan khas Kota Banjarbaru. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru Ririn Kartika Najmi Adani, dengan digelarnya pelatihan membuat sulam bordir, ia berharap warga pencari kerja dapat memaksimalkan pelatihan sebagai bekal keterampilan yang bermanfaat untuk membuka peluang usaha atau pekerjaan. Banjarbaru ini kan ikonnya adalah saksirangan bordir. Jadi kita memang banyak memberikan pelatihan membordir supaya masyarakatnya bisa menambah keterampilan dan menambah income keluarga. Walaupun di tengah COVID ini kita tetap menjaga protokol kesehatannya dengan menjaga jarak, dan pelatihannya mungkin jamnya yang diatur supaya jangan banyak. Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Putri Khalisa, mengaku senang dapat mengikuti pelatihan kerja membuat sulam bordir sebagai bekal memasuki dunia kerja. Sulam bordir yang merupakan khas kerajinan Kota Banjarbaru layak untuk dikembangkan. Uji keterampilan karena tertarik buat bordir-bordir, buat nanti kalau lulus ada pekerjaan, ada keterampilan. Ini kenapa jadi tertarik sulam bordir yang dipilih keterampilannya, Mbak? Karena menurut saya itu rumit dan butuh keterampilan khusus, jadi saya mau nambah keterampilan buat bordir. Pelatihan kerja cara membuat sulam bordir yang digelar Dinas Koperasi UMKM Kota Banjarbaru digelar selama 1 minggu. Peserta yang ikut pelatihan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, mari salurkan donasi Anda ke Dompet Peduli COVID-19 kerjasama Basnas Kalimantan Selatan dengan TVRI Kalimantan Selatan melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah 901 0001 002849. Dan bagi adik-adik, jangan lupa saksikan program Belajar dari Rumah bersama TVRI. Baik saudara, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Sistia Resanti. Dan saya Arafat Halim, wakil tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap ikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai Banua.